Shalom blessed people, balik lagi bersama dengan gue Unedo Tesalonika Gultom dan lo lagi nonton Christian Daily Channel. Jangan lupa di like, share, subscribe kalau blessed people mendapatkan berkat dari setiap videonya Christian Daily Channel. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar blessed people nggak ketinggalan kalau Christian Daily Channel sedang upload video terbaru. Well blessed people, apa kabar nih? Semoga kabar lo baik-baik aja, sehat walafiat, penuh dengan semangat dan makin cinta akan Tuhan. Apalagi kita sudah masuk di akhir bulan Agustus 2021 dan tentunya kita akan menutup tema bulan Agustus 2021 yaitu Trial by Fire. So di akhir dari bulan Agustus 2021 ini kita bakal menutupnya dengan pembahasan tentang perabot yang berguna di rumah Tuhan. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang perabot yang berguna di rumah Tuhan, gue mau ingetin buat blessed people, jangan lupa tonton videonya sampai habis. Jangan pakai di skip ya, biar blessed people bisa paham dengan benar berkaitan dengan setiap tema yang dibahas dalam videonya Christian Daily Channel. Well, kita langsung masuk aja ke ayat firman yang bakal menjadi acuan dalam pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang perabot yang berguna di rumah Tuhan. Firman Tuhannya diambil dari 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan berkata, "Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan." Dalam rumah Tuhan yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat ke-21 berkata, "Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia." Dari ayat ini kita sudah diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Lagi-lagi dihadapkan dengan yang namanya pilihan. Nah, perabot yang berguna di rumah Tuhan itu mencakup dua hal. Yang pertama yang dipakai untuk pekerjaan yang mulia, dan yang kedua yang dipakai untuk pekerjaan yang tidak mulia. Tentu maksudnya di sini bukannya ada sesuatu hal yang kurang mulia ketika ada di rumah Tuhan. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah berkaitan dengan misalnya barang favorit atau barang kebanggaan, barang kesukaan yang ada nilai historinya. Seperti ketika orang berdagang. Tentu barang-barang yang diletakkan di etalase adalah barang-barang yang terbaik. Dan gua rasa di setiap rumah pun begitu ya. Di setiap bagian depan rumah pasti dikeluarkan barang-barang yang terbaik. Entah itu yang paling bersih, entah itu yang paling mahal, entah itu barang yang paling antik, dan lain sebagainya macamnya. Intinya yang terbaik yang akan diletakkan di depan rumah, yang akan ditemui oleh tamu ketika pertama kali berkunjung ke rumah tersebut. Jadi tentu di sini pembahasannya bukan berkaitan dengan ada hal yang kurang mulia yang dilakukan Tuhan dengan barang-barang yang tidak mulia tersebut, bukan ya. Tapi berkaitan dengan yang teristimewa, yang berharga ya, itu maksudnya yang mulia dan yang kurang mulia gitu loh. Dan kalau blessed people diperhadapkan dengan dua pilihan, atau pada saat ini gue bertanya, kira-kira blessed people itu mau jadi alat-alat yang dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan yang mulia atau yang kurang mulia? Gue yakin 100% pasti blessed people bakal memilih mau menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk pekerjaan yang mulia. Tapi tidak semudah itu, Ferguson ya. Blessed people, coba kita lihat di ayat yang ke-21. Di situ berkata, "Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia
akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi, sebelum kita bisa menjadi perabot yang mulia, ada proses yang mendahuluinya. Nah, prosesnya apa? Di ayat ke-21 dikatakan, jika seseorang menyucikan dirinya. Jadi kalau blessed people memilih atau memiliki keinginan untuk menjadi perabot yang dipakai untuk tujuan yang mulia atau pekerjaan yang mulia, maka blessed people harus menyucikan diri. Sebab kalau tidak, maka blessed people hanyalah menjadi perabot yang gak dipandang, gak bakal ditaruh di depan, dan kemungkinan besar bakal ditaruhnya di gudang. Dan ketika lo menjadi barang yang ditaruh di gudang, menurut gue itu adalah hal yang sangat mengenaskan. Menurut gue itu adalah hal yang sangat tragis. Karena pasti ada orang-orang yang akhirnya menjadi barang yang ditaruh di dalam gudang yang tidak menjadi kebanggaan, padahal dia udah pelayanan, dia perpuluhan, ya kan? Dan lain sebagainya macamnya, yang tentunya melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani. Tapi akhirnya, at the end of the day, dia cuma jadi barang yang ditaruh di gudang. Tragis gak sih? Dan berikutnya, kalau blessed people mau menjadi perabot yang dipakai untuk pekerjaan yang mulia, masih dari ayat 21 di situ dikatakan, ia dikuduskan. Perabot rumah untuk maksud yang mulia ini dikuduskan dan kemudian dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Menyucikan diri dan dikuduskan. So kalau kita mau menjadi perabot yang dipakai untuk tujuan yang mulia, kita harus ambil keputusan untuk siap disucikan dan siap dikuduskan. Arti dari dikuduskan adalah dipisahkan dari. Berarti blessed people harus siap memisahkan kehidupan blessed people dari hal-hal yang duniawi, dari hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Berkaitan dengan dikuduskan, dipisahkan dari, bukan berarti blessed people langsung resign ya dari tempat kerja. Bukan berarti blessed people langsung putus sekolah ya. Bukan. Dikuduskan di sini, dipisahkan dari di sini, seperti yang tadi gue udah tekankan ya. Kita harus menghindari tidak melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Karena melalui sekolah kita bisa memuliakan nama Tuhan. Melalui kuliah kita bisa memuliakan nama Tuhan. Melalui pekerjaan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kalau korupsi nggak bisa. Nyontek nggak bisa. Bolos sekolah nggak bisa. Nitip absen itu nggak bisa memuliakan nama Tuhan. Jadi ngerti bedanya ya. Dan lebih rinci atau lebih jelas lagi kalau kita lanjut ke ayat 22. Perihal tentang bagaimana caranya supaya gue menjadi perabot yang berguna di rumah Tuhan. Ya, di ayat ke-22 kita lihat, di sini firman Tuhan berkata, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dan gua rasa perihal untuk menjadi perabot yang berguna di rumah Tuhan, perabot yang digunakan untuk maksud yang mulia, itu cara-caranya udah jelas banget blessed people ya. Jadi sekarang kembali pilihan di tangan blessed people semuanya. Tips and triknya udah dikasih tahu. Kalau kita mau menjadi perabot yang digunakan untuk maksud yang mulia, kita harus menyucikan diri kita harus dikuduskan, kita harus menjauhi nafsu-nafsu anak-anak muda atau orang-orang muda. Kita harus mengejar keadilan, mengejar kesetiaan, kita harus mengejar hidup damai bersama dengan anak-anak Tuhan. Dan gua rasa itu adalah poin-poin yang memang udah tepat sasaran ya, berkaitan bagaimana supaya kita bisa menjadi perabot yang dipakai untuk maksud yang mulia dalam rumah Tuhan. So blessed people, sampai di situ dulu pembahasan kita berkaitan dengan perabot yang berguna di rumah Tuhan. Karena sekarang gue bakal memberikan kisi-kisi berkaitan dengan tema
untuk bulan September 2021. Dan untuk September 2021 kita bakal membahas sebuah tema, yaitu The Final Crops, gereja yang menuai pada akhir zaman. Ayat acuan untuk bulan September 2021 ada dari Matius 24 ayat yang ke-14, di mana firman Tuhan berkata, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Wah, tentang menuai nih guys ya. Gereja yang menuai pada akhir zaman. Dan kembali gue mau fokusnya kepada gereja itu kita ya. Kita ini manusia, bukan gereja-gereja dalam bentuk bangunan atau organisasi ya. Tapi lo dan gue, kita adalah gereja dan kita adalah orang-orang yang akan menuai di akhir zaman. So blessed people, are you ready? Harusnya ready ya. Karena kita kan udah trial by fire nih, ya kan? Udah disucikan, udah dimurnikan, sudah lolos dari penyaringan, ya kan? Udah jadi perabot yang berguna di rumah Tuhan. Itu artinya kita tinggal bergerak untuk menuai di akhir zaman. Oke deh blessed people, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan gue cuma mengingetin buat blessed people, jangan lupa untuk tetap melakukan prokes ya. Gunakan hand sanitizer, menggunakan masker, menjaga jarak aman. Kenapa? Karena cuma lo dan gue yang bisa memutus rantai penularan dari COVID-19. So jangan lupa di like, share, subscribe kalau blessed people mendapatkan berkat dari setiap videonya Christian Daily Channel. Nyalain lonceng notifikasi biar blessed people gak ketinggalan kalau Christian Daily Channel lagi upload video terbaru. Terima kasih buat lo yang udah nonton videonya sampai akhir. Kita ketemu di bulan yang baru dengan tema yang baru dan semangat yang baru. Gue Unedo Tesalonika Gultom pamit undur diri. So see you and God bless you. And as always, keep the faith.